Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan jangan lupa selalu terus belajar. Kembali lagi kita di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi selanjutnya mengenai tentang Virtual Private Network atau disingkat dengan VPN. Perlu kalian ketahui, yang namanya VPN itu adalah suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan yang lain secara privat melalui jaringan internet atau jaringan publik. VPN bisa dikatakan virtual network karena VPN menggunakan jaringan internet sebagai media perantaranya, alias koneksinya itu bukan secara langsung, tapi di situ melalui pihak ketiga. Nah, kemudian VPN juga bisa dikatakan sebagai private network, di mana VPN di situ sifatnya merupakan private atau pribadi. Di mana maksudnya itu? Jadi hanya orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Data yang dikirimkan melalui VPN di situ sudah terenkripsi sehingga cukup aman dan rahasianya itu terjaga meskipun dikirimnya di situ melalui jaringan internet. Itu adalah definisi tentang VPN. Baik, selanjutnya apa itu pengertian dari VPN itu sendiri? VPN atau kepanjangan dari Virtual Private Network itu identik dengan sebuah teknologi yang memungkinkan dapat mengakses sebuah jaringan lokal melalui internet dengan teknologi tunneling sebagai koneksi privat melalui jaringan publik dengan mobilitas tinggi. Di mana di situ istilah tunneling itu adalah suatu cara membuat jalur privat dengan menggunakan infrastruktur pihak ketiga. Nah, jadi ada sebuah jaringan publik, di situ kita membuat terowongan tersendiri atau istilahnya tunneling, di mana nantinya di situ kita mengakses suatu data secara privat walaupun nanti jalur utamanya internet. Baik, selanjutnya teknologi tunneling yang biasa digunakan antara lain itu adalah sebagai berikut. Pertama, Point to Point Tunneling Protocol atau PPTP. Kemudian yang kedua itu disebut dengan Layer 2 Tunnel Protocol. Yang ketiga ada Internet Protocol Security. Dan yang keempat itu ada teknologi Secure Socket Layer atau disingkat dengan SSL. Dan di sini untuk VPN itu merupakan perpaduan antara teknologi tunneling dan enkripsi. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai teknologi tunneling yang biasa digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang namanya Point to Point Tunneling Protocol. Di sini merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengaman transfer data dari remote client ke server pribadi perusahaan dengan membuat sebuah VPN melalui TCP/IP. PPTP di situ merupakan protokol jaringan yang mengubah paket PPP menjadi IP datagram agar dapat ditransmisikan melalui internet. VPN, PPTP itu sangat ideal digunakan untuk keperluan bisnis karena mudah digunakan aplikasi yang biasanya digunakan untuk point to point tunneling protokol. Di situ adalah POP-TOP. Selanjutnya untuk protokol VPN yang kedua yaitu ada Layer 2 Tunneling Protocol. Nah, di sini adalah teknologi tunneling yang memadukan dua buah tunneling protokol yakni L2F atau Layer 2 Forwarding
milik Cisco dan PPTP milik Microsoft L2TP. Jadi perpaduan antara dua perusahaan, yaitu perusahaan Cisco dan juga perusahaan Microsoft. Layer tunneling protokol itu biasanya digunakan dalam membuat virtual private dial network atau VPN yang dapat bekerja membawa semua jenis protokol komunikasi di dalamnya. Jadi tunneling protokol di situ kombinasi antara layer 2 forwarding dan juga PPTP. Selanjutnya protokol VPN yang ketiga adalah Internet Protocol Security atau disingkat dengan IPsec. IPsec merupakan suatu perkembangan dari protokol internet protokol yang bertujuan untuk menyediakan keamanan pada suatu IP dan layar yang ada di atasnya. Internet Protocol Security itu merupakan metode yang memproteksi IP datagram ketika paket ditransmisikan pada traffic, di mana fungsi utamanya itu adalah mengamankan komunikasi protokol internet yang melalui verifikasi pada masing-masing dengan enkripsi secara individu, baik itu melalui mode transportasi dan juga mode kanalisasi. Nah, di sini untuk mode transportasi itu adalah pesan dalam paket data akan dienkripsi, sedangkan untuk kanalisasi itu adalah paket data secara keseluruhan yang akan dienkripsi, di mana aplikasi yang biasa digunakan untuk Internet Protocol Security itu adalah Open atau FreeSWAN. Untuk protokol VPN yang keempat itu adalah Secure Socket Layer atau disingkat dengan SSL. Secure Socket Layer dan Transport Layer Security merupakan solusi protokol untuk VPN yang bekerja pada layer 4, di mana pengguna dapat mengakses VPN perusahaan melalui browser karena protokol ini tidak merupakan protokol kriptografi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi melalui internet. Nah, itu ada 4 jenis protokol VPN yang biasa kita gunakan. Berikutnya, apa sih fungsi utama dari teknologi VPN? Fungsi yang utama itu adalah confidentiality. Yang kedua, itu ada data integrity. Yang ketiga, ada origin authentication. Baik, mari kita jelaskan satu persatu fungsi dari VPN tersebut. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Di situ VPN menggunakan metode enkripsi, di mana dengan adanya teknologi enkripsi, di sini keamanan data akan menjadi lebih terjamin. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu ada data integrity atau keutuhan data, di mana untuk VPN itu terdapat teknologi yang dapat menjaga keutuhan data mulai dari data dikirim sampai data itu tersampaikan tepat tujuan. Dan fungsi utama teknologi VPN yang ketiga itu ada yang namanya original authentication atau autentikasi sumber. Nah, untuk teknologi VPN itu memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber pengirim data yang akan diterimanya. Dengan VPN itu menjamin semua data yang dikirim dan diterima itu berasal dari sumber yang seharusnya tidak ada data yang dipalsukan ataupun dimanipulasi oleh pihak-pihak yang lain. Karena di situ ada teknologi autentikasinya. Selanjutnya, yang namanya private network itu ada yang namanya kelebihan dan juga kekurangannya.
Yang pertama, untuk kelebihan dari VPN itu dapat meningkatkan kecepatan unduh atau download dari protokol transfer berkas di mana koneksinya end-to-end. Kemudian dapat menggunakan hotspot WiFi dengan aman, di mana penyedia layanan internet atau ISP tidak akan memiliki akses ke aktivitas online kita. Kemudian kelebihan yang ketiga, identitas IP asli pengguna itu tidak bisa langsung diketahui oleh publik karena di situ dapat dipalsukan atau dimanipulasi. Kelebihan yang keempat itu dapat mempalsukan lokasi geografis agar situs web apa saja menganggap kita berselancar. Lokasi yang berbeda ini otomatis kita sudah paham ya. Jadi ketika kita pakai VPN, kita bisa pilih VPN dari lokasi mana saja. Misalkan aslinya kita berada di Indonesia, kita bisa milih VPN lokasi di negara lain. Jadi seolah-olah nantinya kita terdeteksi di negara lain untuk browsing atau ketika kita berselancar di internet. Itu beberapa kelebihan umum ketika kita menggunakan VPN. Kemudian dari kelebihan juga ada kekurangannya dari kita menggunakan VPN. Yang pertama, di situ kecepatan berselancar normal akan menurun setidaknya 10% untuk kita browsing. Kemudian penyedia layanan itu memiliki akses ke aktivitas online kita. Kekurangan yang ketiga, kita mungkin dapat membuka pintu untuk pemalsuan IP dan daftar hitam dari internet. Dan yang keempat, itu ada batasan dalam penggunaan VPN-nya. Jadi kita tidak bisa secara full ataupun secara bebas dalam penggunaan VPN. Di situ ada beberapa batasan yang digunakan. Nah, itu kelebihan dan kekurangan secara umum ketika kita menggunakan VPN. Selanjutnya, untuk sistem keamanan VPN di situ menggunakan beberapa metode. Di antaranya yang pertama adalah metode tunneling. Metode tunneling ini merupakan suatu cara membuat jalur privat dengan menggunakan infrastruktur jaringan internet dari pihak ketiga pastinya. Selanjutnya, yang kedua, dengan adanya VPN itu menggunakan sistem keamanan metode enkripsi. Metode enkripsi ini merupakan proses penyediaan sebuah pesan ataupun informasi yang mana sekelompok orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya, sedangkan yang tidak diberi izin akses itu tidak akan bisa mengerti maksud dari pesan tersebut. Jadi pesan aslinya itu sudah dibuat kode atau enkripsi sehingga hanya orang tertentu saja yang dipastikan kode tersebut agar dapat membaca pesan yang dikirim. Nah, untuk sistem keamanan VPN yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu ada metode autentikasi user, di mana suatu metode ini digunakan untuk menentukan atau memastikan bahwa seseorang itu asli atau tidak, sesuai atau tidak memang benar yang mengirimkan pesan itu atau bukan, di mana ketika proses validasinya itu terdapat pada saat kita memasuki sistemnya, yaitu biasanya itu dengan memasukkan nama dan juga password untuk bisa login pada pesan tersebut, di mana nama atau usernya dan passwordnya tersebut sudah terdaftar oleh si pengirim pesan itu.
Dan sistem keamanan VPN yang keempat itu ada yang namanya integritas data, di mana integritas data ini mengacu pada konsistensi dan akurasi data yang disimpan di dalam basis data untuk keaslian ke yang dikirim di situ pesannya tetap utuh. Jadi tidak ada pesan yang hilang atau istilahnya di situ konsisten dalam pesan yang dikirim. Apapun nanti pesan yang tersampaikan juga sesuai dengan yang dikirimkan. Itu beberapa sistem keamanan VPN yang bisa kita ketahui untuk metode keamanannya. Oke, untuk penjelasan materi pada pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Silakan dipelajari kembali materi pada pertemuan kali ini, dan jangan lupa untuk dibaca kembali materi-materinya supaya nantinya kita lebih paham untuk mengenai apa itu VPN. Baik, Bapak cukupkan materi sampai di sini dan Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.